Jelang tahun politik 2024, pemerintah Provinsi Papua kini mendorong sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Para pihak yang disasar adalah pelajar sekolah menengah atas di seluruh bumi cenderawasih. Lalu sejauh mana peran dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan juga Arsip Daerah Provinsi Papua dalam mengedukasi politik bagi pemula di Provinsi Papua? Kita bergabung dengan melalui sambungan Zoom dengan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait. Selamat sore atau selamat petang, Pak Christian di Papua. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Christian, terima kasih sudah bergabung. Kami ingin tahu sejauh mana langkah yang telah dilakukan oleh Dinas PPAD dalam menyosialisasikan politik bagi pemilih pemula di Papua, Pak. Siap, ya. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI. Kami di Papua setelah daerah otonomi baru ini, kita hanya ada punya sekitar SMA itu 113. Lalu SMK itu 49. Jadi total itu siswa yang ada di SMA SMK itu 46.000 orang. Dari 46.000 orang ini, hampir 80% saya pikir mereka sudah punya hak pilih. Karena itu beberapa langkah yang kita lakukan setelah kami pertemuan dengan KPU, sosialisasi kepada beberapa dinas. Itu pertama kita sampaikan informasi ini seluruhnya kesampaikan kepada semua kepala dinas. Dalam beberapa pertemuan Zoom saya dan beberapa kepala dinas, saya sampaikan itu. Pastikan anak-anak sekolah yang punya hak suara dan sudah 17 tahun sudah punya EKTP untuk mereka bisa mengambil bagian untuk ikut pemilu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga yang kita lakukan adalah kita gunakan momen-momen ketika ada pramuka, karena itu banyak anak-anak SMA yang ikut, atau momen-momen seni budaya yang kita lakukan dan saya hadir atau staf saya atau kepala bidang hadir. Informasi ini juga kita sampaikan kepada semua anak-anak. Beberapa kali saya pikir pertemuan dengan KPU dan Bawaslu, informasi juga sudah disampaikan lewat RRI, lewat TVRI lokal di Papua, tapi juga beberapa kali mereka mengundang kami untuk dialog interaktif. Ya. Saya pikir itu yang sudah kita lakukan. Baik, kemudian bagaimana antusiasme para pemilih pemula ini di saat didatangi ke sekolah misalnya, apakah mereka cukup antusias mengenal politik, kemudian terutama mengenal bahwa mereka juga punya hak pilih menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan, Pak? Iya, dari angka kehadiran ketika kita tatap muka beberapa kali, saya pikir mereka cukup antusias, sangat antusias. Ini juga ditambah dengan beberapa aktivitas pertemuan untuk mensosialisasikan kegiatan pemilu oleh Bawaslu atau KPU. Ini kan acaranya dibuat menarik, dibuat sangat menarik. Kemarin kita coba dengan KPU, kemudian Dinas Pendidikan dan RRI, itu sangat menarik. Jadi ada banyak pengantar-pengantar awal sebelum sosialisasi yang saya pikir ini menolong sekali untuk menarik siswa-siswa yang sudah punya umur cukup untuk ikut pemilu. Jadi saya pikir cukup antusias. Ya, oke. Lalu apakah ada kerjasama antara Dinas PPAD dengan instansi terkait, terutama mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Karena kita tahu bahwa pemilih pemula berusia 17 tahun, mereka baru pertama kali punya KTP. Apakah mereka juga difasilitasi untuk memiliki KTP elektronik, Pak? Ya, benar. Saya pikir hal ini memang bukan dari Dinas Pendidikan secara langsung, tetapi memang ini informasi yang disampaikan oleh Gubernur Papua. Jadi menyampaikan kepada dinas sosial atau dinas kependudukan yang kadang-kadang digabung untuk coba menyisir semua anak-anak usia sekolah, usia pemilih generasi X, Z ini untuk mereka mengurus KTP kalau mereka belum begitu. Tetapi sampai dan hari ini informasi yang saya terima dari sekolah-sekolah belum ada yang mengkomplain kalau mereka mengalami kesulitan dan mereka belum diurus KTP-nya. Itu berarti bahwa semua sudah berbondong-bondong untuk pergi ikut mengurus KTP. Mungkin kalaupun akan ada, kami tanggal 28-29 itu akan raker Dinas Pendidikan seluruh Papua. Ya. Mungkin informasinya juga kita terima secara real nanti. Saya pikir itu. Baik. Pak Christian, di saat melakukan kunjungan mungkin ke sekolah-sekolah melihat aspirasi dari para siswa, apakah mereka sebetulnya sudah cukup mengenal dengan situasi dan dinamika politik di Indonesia, mungkin mengenal capres-cawapresnya atau partai politiknya akan mereka pilih dalam pemilu nanti, Pak? Di daerah kota mungkin hampir semua sudah, beberapa daerah kota. Tetapi beberapa daerah-daerah pinggiran, kami kan ada beberapa kabupaten kota yang cukup jauh akses. Seperti Mamberamo Raya, kemudian Kerom bagian belakang sebelah utara.
Ya. kemudian Sentani itu bagian barat itu memang mungkin menurut saya mungkin belum tersentuh seluruhnya, atau di daerah Yapen dan Waropen yang di daerah pulau-pulau. Tapi kita berharap kita masih ada banyak waktu, kita masih punya waktu, momentum sosialisasinya juga kita akan sampaikan secara tajam ketika kita melakukan rapat kerja nanti tanggal 28. Karena saya mengundang banyak sekali kepala-kepala sekolah dan MKKS sebagai pengelola guru-guru di sana untuk juga hadir saat rapat kerja itu. Saya pikir itu. Apakah sosialisasi ini akan juga dilakukan secara berkala, mungkin bekerja sama juga dengan KPU dan juga Bawaslu, terutama bagi daerah-daerah yang tadi dikatakan secara geografis sulit untuk dijangkau, Pak Christian? Ya, saya pikir kita kerjasama. Dalam raker itu juga kita akan, walaupun kita sudah mulai dalam beberapa waktu ini kan selalu KPU, khususnya KPU provinsi ya, mereka lakukan koordinasi. Tapi momentum raker pendidikan di Papua ini juga saya pikir kita akan pakai momentum itu untuk mengundang mereka menyampaikan informasi juga. Dan dari informasi juga kita bisa dapat permasalahan yang sedang dihadapi di teman-teman guru atau kepala dinas kabupaten kota terhadap permasalahan khusus anak-anak yang usia 17 ini. Saya pikir itu. Baik, berupa pendidikan politik, apakah mereka juga sudah didapatkan atau mendapatkan hal tersebut di sekolah? Apakah ini juga dimasukkan mungkin dalam kurikulum atau mungkin bahan ajar yang disampaikan oleh guru-guru, Pak? Ya, secara permanen memang belum, secara permanen belum. Tetapi informasi secara tidak permanen yang disampaikan oleh guru-guru ketika mereka Zoom dengan kami, dengan bidang, atau mereka perwakilannya ada yang dapat ikut sosialisasi, perwakilan guru ada yang ikut sosialisasi KPU di kabupaten atau provinsi. Informasi ini yang mereka sampaikan kepada seluruh anak-anak sekolah, tetapi secara permanen pendidikan ini belum kita lakukan. Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan bagi Anda mungkin sebagai kepala dinas ataupun harapan bagi pemilih pemula di Papua agar mereka melek politik, paham dengan dinamika politik, sekaligus menyalurkan hak pilihnya di bulan Februari 2024 nanti? Iya, sebagai kepala dinas yang saya harapkan hanya ada dua. Pertama bahwa ini momentum untuk mereka menentukan nasib bangsa, apa yang mereka aspirasikan itu lewat pemilihan pimpinan daerah. Pimpinan nasional, pimpinan daerah, perwakilan DPR RI, DPD, seperti itu yang pertama. Yang kedua, pesta ini hanya 5 tahun sekali. Karena itu mari kita gunakan momentum ini dengan baik. 5 tahun sekali dan kita melakukan pemilihan. Kalau tidak, justru kita akan mengeluh, menyesal dengan momentum yang sudah lewat ketika kita tidak menyampaikan aspirasi atau suara kita. Karena itu saya menghimbau kepada semua anak-anak sekolah yang sudah cukup untuk memilih, mari kalau belum punya KTP dan belum administrasi kependudukan, silakan diurus. Dan jangan lupa bulan Februari tanggal 14, mari beramai-ramai ambil momentum politik ini dengan baik. Ketika kita akan merayakan pesta politik, maka itu harus dimulai dari kita. Saya pikir itu. Baik, Pak Christian, satu hal terakhir Pak Christian, untuk apakah ada kendala yang dihadapi dalam menjangkau daerah-daerah secara saya sebutkan secara geografis jauh, DOB yang baru dimekarkan di Papua, apakah ada kendala-kendala apa yang dihadapi? Ya, memang kita ada kendala. Memang pertama itu memang tidak semua tempat ada jaringan, itu pertama. Lalu tidak semua tempat juga mereka bisa nonton TV dengan baik. Memang radio bisa, tapi kan Jayapura saja sampai Lere-Juk itu sudah mulai agak susah. Karena itu mungkin ini bukan PR-nya kita saja, tapi PR semua. Kita berharap sebelum Desember itu mungkin Kementerian Infokom paling tidak sudah mulai kasih pastikan semua sinyal di daerah-daerah yang susah ini bisa hadir. Itu sangat menolong kita. Ini kan bukan hanya untuk kepentingan pemilu, tapi juga kepentingan keamanan, kepentingan pendidikan, dan kepentingan lainnya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Christian Soilait, Kadis Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Aksesori Daerah Papua sudah bergabung bersama kami di program Pilihan Rakyat TVRI untuk hari ini. Selamat sore Pak, selamat petang. Sukses TVRI. Selamat sore.